Hai Taurus, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja. Oke Taurus, ini adalah general reading untuk kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Di sini kita akan bahas bagaimana sih situasi love life kalian, oke? Ingat karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana. Kalian harus memahami itu ya. Kita langsung menuju ke pembacaannya. Selain Taurus, aku melihat ada energi Leo, energi Libra itu kuat, kemudian energi Aries ya itu kuat. Lalu aku melihat ada energi Sagittarius. Itu bisa di Sun, Moon, Rising, atau Venus ya. Oke. Taurus sama Leo atau Taurus sama Aries itu sama-sama keras ya. Maksudnya energinya itu potensialnya berbenturan memang. Jadi kalau kalian punya situasi sama Aries atau Leo itu memang bukan hal yang mudah ya karakter kalian kalau dipersatukan gitu ya. Kalau aku lihat di sini sepertinya kalian itu ini ada persamaan dengan Capricorn sih ya. Kalian itu bergantung sama seseorang di sini. Kalian apa ya? Kalian itu ya kalian cinta sama orang ini, kalian passionate sama orang ini, ya. Kalian merasa membutuhkan kehadiran orang ini gitu ya. Kemudian kalau aku bisa sampaikan di sini, kalian sebenarnya juga terobsesi sama orang ini. Jadi apa yang menjadi desire kalian itu oke, aku ulang. Kalian itu terobsesi sama apa yang menjadi desire kalian. Jadi apa yang menjadi desire kalian akan kalian kejar terus dan akan kalian genggam terus gitu. Itu yang aku lihat di sini, oke? Jadi terlihat Taurus di sini tuh apa ya, berusaha mempertahankan seseorang dalam hidupnya gitu ya. Karena ketika orang ini pergi dari hidupnya, mereka merasa lemah gitu ya. Mereka merasa sangat membutuhkan orang ini dan sudah bahagia sama orang ini gitu ya. Dan aku melihat Taurus itu tergila-gila sama orang ini. Seperti apapun orang ini, Taurus sudah tergila-gila sama orang tersebut gitu. Cuman orang ini sedang pergi dari hidup Taurus atau berusaha move on atau pergi dari Taurus. Jadi aku melihat sih hubungan ini sudah berakhir atau akan berakhir ya. Itu yang aku lihat ya. Orang yang memutuskan pergi itu jelas mungkin sudah merasa berat berada di situasi itu. Ini masalah kayak kenyamanan, dan masalah karakter. Ingat ya, kalau karakter udah berbenturan, bagaimana kita mau merasa nyaman di situ, iya kan? Dan aku melihat di sini ada third party situation juga, dan ini ya kayak dihadapkan pilihan harus memilih kemana, harus memilih yang mana, harus berbelok kemana ini gitu. Jadi aku melihat ada orang yang sedang berada di persimpangan jalan ya. Persimpangan kah itu namanya? Intinya dia sedang berpikir ya. Dia harus memutuskan lanjut ke jalan yang mana, ke arah yang mana gitu ya. Memang third party situation di sini membuat situasi ini makin berat gitu kan. Berdua aja udah berat, apalagi bertiga coba ya kan? Ya, di sini aku melihat kayak dua orang yang sama-sama memegang apa yang menjadi keyakinannya, memegang entah ya, apakah ini ego gitu kan, tapi masing-masing dari mereka itu berusaha menggenggam itu dan gak mau melepaskan itu. Itu semacam kayak pendirian atau keinginan. Jadi kayak dia maunya ini gitu, dan dia gak mau ditawar-tawar lagi gitu. Yang satunya juga sama, dia akan tetap memegang apa yang menjadi keinginannya, dan dia juga gak mau diintervensi gitu loh. Jadi kayak sama-sama berusaha menggenggam, menjaga, ya apa ya, kayak mempertahankan sesuatu, tapi yang dipertahankan itu berbeda gitu. Jadi mungkin kalau yang satu mau mempertahankan hubungan ini, yang satu mau mempertahankan apa yang mereka anggap kebahagiaannya gitu. Jadi kayak beda aja gitu. Mereka udah beda halaman aja gitu, beda pandangan sebenarnya gitu ya. Cuman situasi yang memaksa orang lain itu yang membuat
jadi sulit ya kan. Jadi kayak kita semua berhak bahagia. Itulah kenapa jangan menggantungkan kebahagiaan kita sama orang lain gitu. Karena orang itu bisa pergi, bisa memilih jalannya sendiri. Kita nggak bisa memaksakan itu. Kalau kayak gitu, bukan berarti mereka egois juga sih ya. Kita juga harus mikir bahwa kita nggak bisa juga memaksa orang itu berada di situ terus, kalau memang dia udah nggak mau di situ gitu. Kalau kita yang memaksakan keinginan orang lain, padahal mereka juga punya free will, mereka punya hak juga untuk menentukan hidupnya atau pilihannya, di situ kita pun bisa jadi egois gitu, ya. Itu yang bisa aku sampaikan di sini. Dan yang aku lihat di sini, rasa ketergantungan, obsesi itu yang membuat orang ini terus menggenggam walaupun terluka. Dan orang ini yang tidak pernah, at least sampai saat ini aku baca ya, mereka belum bisa let it go gitu ya. Mereka nggak bisa melepaskan. Itu yang membuat keadaan itu makin tough, makin keras, makin susah, makin sulit, makin gitu deh, makin berat gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Nah, aku melihat di sini ada orang yang tetap berusaha untuk move on atau berlalu lah ya. Aku melihat di sini dia mencoba mencari jalannya sendiri atau menentukan jalannya sendiri. Intinya aku melihat di sini ada orang yang pergi dari tempat ini, dari hubungan ini. Ya, orang yang akan move on, akan melanjutkan hidupnya tanpa orang yang pernah ada di sampingnya ini sih. Ya, apakah ini pasangannya atau apapun hubungannya sih intinya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Nah ini loh pesannya. Depends on you makes me weak. Be strong, be independent gitu ya. Orang kalau independen dia berarti kuat. Dia nggak bergantung sama siapapun, sama apapun ya. Maksudnya tidak sebergantung gitulah. Dia selalu bisa mencari jalan dan sangat mengandalkan dirinya gitu ya. Karena begitu dia bergantung sama seorang, ya kan, orang itu tidak ada lagi di sampingnya, dia kan tidak bisa memastikan orang itu akan terus stay di sampingnya gitu kan, ada untuk dia terus gitu. Nggak bisa, jadi orang itu memang harus independen sih. Seharusnya begitu kalau mereka mau stabil dan tidak bergantung lah ya, atau tidak terombang-ambing dengan keadaan di luar sana gitu. Jadi kalau mereka ini bergantung, ketika orang itu pergi ya mereka merasanya lemah gitu kan. Jadi untuk merasa kuat jelas mereka perlu independen di sini, oke? Ya mungkin Taurus sangat membutuhkan sosok ini gitu ya. Jadi nggak pernah mau melepaskan. Di sini ada the strength sama ten of wands gitu. Kayak sampai kapanpun tidak mau melepaskan. Ada energi kayak gitu ya. Agak serem ya. Oke, dan mereka rela mengorbankan apapun. Yang aku lihat di sini sih, bukan apapun ya. Karena kan kita juga nggak tahu limitnya sampai mana ini ya. Cuman aku di sini sih ada ini ya apa namanya infinity ya, ada simbol infinity. Cuman ya kita nggak bisa ini juga sih, nggak bisa bilang apa ya akan mengorbankan apapun karena ya balik lagi kita kan tidak cek limitnya sampai mana, apakah benar-benar semuanya rela dia korbankan gitu. Cuman aku melihat di sini banyak yang rela dikorbankan orang ini demi bisa bersama pasangannya atau orang yang dia cintai itu. Ini bukan cuma cinta aja tapi obsesi. Ingat ya kalau sudah nggak bisa kontrol obsesi itu apa ya rasanya hubungan itu bisa toksik. Kalau udah nggak bisa mengontrol obsesi, rasanya itu cenderung potensialnya saling menyakiti. Oke? Nah, di sini memang perlu pengertian ya, melihat dari perspektif satu dan lainnya gitu. Seperti yang aku bilang di sini. Ada yang masih akan terus mengejar apakah ini Taurus atau siapa, atau pasangan Taurus atau mantan Taurus. Cuman orang ini serem juga sih. Dia itu kayak, maaf ya, ini tipikal kayak predator yang kalau udah terobsesi sama mangsanya, mereka akan mengejar terus. Dan mereka akan terus menggigit. Kalau mereka sudah menggigit, mereka nggak akan melepaskan sampai mangsanya ini lumpuh gitu. Aku melihatnya ada energi seperti itu. Itu yang aku bilang serem gitu. Serem karena kalau orang sudah berada di level atau pemikiran kayak gitu, mereka kan kayak udah nggak sadar gitu ya. Mereka hanya fokus pada apa yang menjadi desire-nya, obsesinya, tujuannya gitu kan.
Jadinya udah nggak mikir kenyamanan orang, hak orang lain, ya kebahagiaan orang itu udah nggak dipikir lagi gitu. Apakah orang orang lain bisa tertekan dan terluka dengan sikapnya ini gitu? Udah nggak dipikir lagi. Dia akan terus mengejar ini gitu loh. Itu ada energi seperti itu tuh serem banget sih kalau aku lihat ya. Nah, orang ini ya balik lagi. Ini tergantung definisi cinta ya. Di sini jelas ada cinta dan passion, tapi udah pasti yang membuat orang itu sulit lepas adalah obsesi, oke? Terobsesi sama seseorang, sama apapun itu. Itu yang membuat mereka jadi tergila-gila dan terus mengejar kayak nggak ada plan yang lain gitu loh, ya. Cinta itu masalah definisi ya, tergantung definisinya. Kalau menurut aku cinta itu universal. Cinta itu sejauh kita berharap orang yang kita cinta itu bahagia aja lah ya. Jadi kalau orang itu bilang gue cinta, gue care, tapi justru sikapnya menyakiti, nah itu yang dipertanyakan. Oke lah, mungkin kita nggak bilang juga dia tidak mencintai. Ya mungkin ada cinta di situ, tapi yang membuat dia sudah bersikap kayak gitu, itu obsesi. Jadinya dia udah nggak clear lagi untuk melihat situasi, udah nggak jernih gitu loh. Ya, harusnya cinta itu kan bukan karena alasan cinta kita harus memaksakan ego kita kan. Kalau seperti itu obsesi yang membuatnya seperti itu, bukan cinta gitu loh. Kalau alasan cinta lalu orang itu menghalalkan, melegalkan, atau bisa melakukan apapun, bahkan sampai menyakiti orang yang dia cintai gitu ya, dengan sikapnya, merenggut haknya lah untuk merasa nyaman, bebas, bahagia gitu kan. Kalau caranya seperti itu, orang mending gak dicintai loh, ya nggak? Kalau dengan cinta justru membuat orang malah menyakiti, lebih baik jangan mencintai gitu loh. Lebih baik nggak usah bilang cinta gitu. Orang justru akan tertolong kalau dia nggak punya perasaan cinta itu sama seseorang. Karena ketika dia bilang dia punya perasaan cinta sama seseorang, justru sikapnya obsesi kayak gitu, terobsesi kayak gitu, dan cenderung menyakiti akhirnya gitu kan. Ya kan? Ada kan contoh-contoh di luar sana seperti itu. Bilangnya cinta, tapi sikapnya justru menyakiti. Nah, itu kalau dilihat dari perspektif orang yang dicintai, mereka bisa jadi bilang, ah udah dia mending lo jangan cinta sama gue lah, gitu. Daripada gue tersiksa terus kayak gini, ya kan? Justru malah beruntung kalau nggak dicintai, kalau caranya seperti itu. Itulah ya, harus dipikirkan lagi. Maksudnya ini pesan buat semuanya sih ya. Kita semua di sini gitu ya, bahwa jangan bias gitu loh melihat cinta itu gitu. Jangan semua itu ini itu kayak apa ya? Jangan mempolitisasi bukan itu bahasanya. Jadi kayak politik aja, ngomongnya cinta gitu loh. Tapi faktanya orang yang dia cintai justru tertekan dengan caranya gitu loh. Jadi itu cuman politik sih menurut aku. Ini hanya masalah itu politik untuk melegalkan egonya aja gitu. Tapi dia menyebut itu cinta ya. Dia mengambil alasan cinta. Jadi dia bersembunyi di balik tameng istilah cinta itulah intinya ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Oke, aku akan coba baca kira-kira ke depannya situasi ini seperti apa ya. Cuman gini lah ya, kita nggak akan mendapatkan seseorang kalau kita nggak bikin dia nyaman. Tapi bukan berarti untuk mengejar kenyamanan orang itu terus kita mengabaikan kebahagiaan kita juga ya. Artinya pada akhirnya ya kita harus berbesar hati lah untuk tidak tidak memaksakan orang lain. Kita berusaha fair sama orang lain dan fair juga sama diri kita gitu. Kalau orang belum bisa mencintai dirinya dengan benar, ya orang itu akan bersikap kayak begitu juga sih sama orang lain gitu ya. Jadinya akan sulit juga punya hubungan sama orang kayak gini gitu. Cobalah cintai diri sendiri dulu. Kalau kita sudah bisa mencintai diri kita sendiri gitu kan, dengan tepat gitu ya, yang lain akan mengikuti. Kita jadi tahu bagaimana kita harus bersikap sama orang lain atau membina hubungan gitu, tanpa harus memaksakan gitu. Tapi kalau orang sudah mencintai dirinya sendiri, dia juga nggak akan nggak akan memaksakan hubungan dengan orang lain ya. Maksudnya dia kan sudah cukup dengan dirinya gitu. Jadi
dia pun tidak punya mindset, oh gue harus punya hubungan nih dengan seseorang gitu. Nggak punya mindset seperti itu, ya biasa aja, kalau ada yang cocok oke, kalau nggak ya nggak ada masalah, karena dia pun sudah cukup dengan dirinya, udah bahagia dengan dirinya gitu loh. Tapi ya dia sebagai makhluk sosial tetap, maksudnya kalau makhluk sosial ya dia bisa sama siapapun ya, maksudnya punya interaksi gitu kan. Yang kita maksud di sini adalah hubungan khusus gitu loh ya. Semoga bisa dipahami lah ya. Kira-kira ini kedepannya seperti apa ya situasinya, kita coba lihat ya di sini. Situasi kedepannya seperti apa untuk Taurus, Sun, Moon, Rising atau Venus di sini? Oke, seperti yang aku bilang. Seperti yang aku bilang ya, di sini ada Seven of Swords. Kalian harus ini pesan bisa untuk Taurus, bisa orang yang punya situasi dengan Taurus ya. Tapi ya oke lah, kita sebut saja ini pesan untuk semua orang ya. Seperti yang sudah aku bilang, kalau belum punya hubungan yang baik dengan diri sendiri atau belum mencintai dirinya dengan gitu lah, dengan cara yang relatif tepat gitu ya, dia akan sulit sih. Ya, apapun yang dia kejar, dia akan terjebak pada situasi yang hanya menyakiti dia terus atau orang yang punya situasi sama dia. Gitu ya. Jadi itu yang harus diwaspadai selama orang itu belum punya hubungan yang baik dengan dirinya. Belum tahu nih membangun hubungan yang baik dengan dirinya seperti apa, ya udah. Jadinya Seven of Swords gitu kan. Masalah yang sama terulang lagi kayak gitu. Apa yang dia kejar mungkin aja nggak dia dapatkan, dia hanya terjebak di konflik aja terus di situ gitu ya. Kemudian ya, tapi kalau dia sudah selesai dengan itu, aku melihat di sini sebenarnya ada titik cerah ya, ada titik terang lah ya untuk situasinya. The Star, Two of Cups gitu. Kalau dia sudah bisa menyayangi dirinya, dia tahu dia harus menyayangi orang dengan bagaimana itu dia tahu gitu. Jadi memang semua harus dimulai dari diri sendiri sih. Ya, itu yang aku lihat di sini. Kalau dia sudah bisa mencintai dirinya dan punya hubungan baik dengan dirinya, akhirnya dia bisa kayak memberikan kenyamanan itu ke orang lain juga gitu. Itu yang aku lihat di sini. Akhirnya kan keadaan jadi membaik juga kalau dia sudah selesai dengan urusan ini. Kalau enggak ya dia masih terjebak di sini terus sampai ya entah sampai kapanpun gitu ya. Karena kuncinya hanya ada di dia. Itu yang bisa aku lihat di sini, yang aku bisa sampaikan di sini ya. Oke, good luck buat kalian Taurus, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Semoga ditunjukkan jalan yang terbaik ya. Bye.